Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Julian Amrullah, merupakan pengajar pada NIM 1 Kota Lubuk Linggau, Provinsi Sumatera Selatan. Saya merupakan mahasiswa PPG Daljab Kementerian Agama Republik Indonesia batch 1 tahun 2025 pada LPTK IAIN Takengon Aceh. Dalam kesempatan kali ini saya akan mempersembahkan video praktek pembelajaran yang saya ambil pada tanggal 10 Mei 2025 pada kelas 5 dengan tema indahnya berperilaku terpuji ketika bertamu. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Kita ulangi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Sehat semua kan? Alhamdulillah. Jadi hari ini alhamdulillah kita bisa bertemu kembali tatap muka belajar seperti biasanya di mata pelajaran akidah. Baiklah, sebelum memulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Seperti biasa, doanya dipimpin oleh ketua kelas, kemudian dilanjutkan dengan membaca surat-surat pendek. Surat-surat pendeknya apa? Surat pilihan B hari ini. Kita membaca surat Al-Insyirah. Hafal semua kan? Baiklah, ketua kelas silakan dipimpin doanya. Siap terima. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Pak, cek kehadiran dulu ya. Alisa Putra, Hadir Pak. Kesha, Hadir Pak. Ayu Herlina, Hadir Pak. Azza, Hadir Pak. Dewi Hadir Ahmad, Pak. Dewi. Baiklah, dua yang tidak hadir ya. Yang satu izin dan yang satu sakit. Anak-anak, jadi ketika kita memasuki apalagi jam pelajaran, kita haruslah disiplin, baik disiplin waktu maupun disiplin pakaian harus rapi ya Zil ya. Ya, semuanya sudah lengkap tadi nak. Semuanya sudah pakai pakaian yang lengkap, sudah ganteng-ganteng, sudah rapi. Semoga dengan kita disiplin kita bisa belajar dengan maksimal dan bisa membahagiakan kedua orang. Baiklah, selanjutnya untuk lebih semangatnya lagi kita berdiri dulu, coba kita menyanyikan lagu wajib nasional Garuda Pancasila. Apa belum? Garuda Pancasila. Baiklah, simak video ini sekaligus kita menyanyi lagu Garuda Pancasila. Silakan buka kalinya masing-masing dan bukalah buku dalamnya. Sudah dibuka bukunya? Silakan buka bab 4, indahnya berperilaku terpuji ketika bertamu. Ya, sudah semua ya? Baiklah, indahnya berperilaku terpuji ketika bertamu. Seperti yang kita lihat, bahwasanya sebelumnya kita sudah mempelajari tentang indahnya berperilaku terpuji tentang bertetangga. Sebelumnya bertetangga itu harus baik terhadap tetangga. Jangan memutar musik kepada kuat karena tetangga akan terganggu. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang indahnya berperilaku terpuji ketika bertamu. Nah, sekarang sebelum memulai pelajarannya, Pak, ada sedikit pertanyaan nih. Anugerah
sudah menjadi teman sejak kecil, sejak lama. Misal ini kan pertanyaannya. Azril ini datang ke rumah Anugrah, bujuk-bujuk masuk tanpa ngetuk pintu tidak, mengucap salam tidak, langsung masuk deh. Hal yang seperti itu boleh tidak? Kira-kira apa misal kenapa tidak diperbolehkan? Tidak sopan. Mungkin Anugrah, kamu sebagai tuan rumah merasa terganggu kan ketika ada walaupun temannya sudah akrab, ada yang langsung masuk begitu saja? Terganggu kenapa? Karena langsung masuk. Karena langsung masuk. Harusnya apa dulu? Ketok pintu, habis itu habis itu ngomong salam. Mengucapkan salam yang lain. Apa kesalahannya di sini? Ada banyak sekali kesalahan si Azril. Yang pertama apa? Ada lagi tak yang mau mengambilnya? Habis apa? Dada, Inayah, Kesha. Nah, jadi sebelum kita masuk ke materi, kita sudah menyinggung sedikit tadi. Kenapa bertamu itu dengan akhlak ataupun adab yang baik seperti kata Ankesha tadi, karena dia tidak sopan, atau kata Anugrah sendiri tadi karena dia tidak mengetuk pintu maupun tidak menghargai tuan rumah. Nah, jadi ya ada banyak sekali masalah ketika kita ingin mencari adab bertamu. Apa sih adab bertamu itu? Lagi ada adab bertamu, adab menerima tamu. Dua itu kita yang bahas hari ini ya. Berapa Mei? Dua. Apa tadi? Adab bertamu dan adab menerima tamu. Ada dua nih. Ada yang bertamu si Azril, ada yang menerima tamu si Anugrah. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, tujuan pembelajarannya memahami adab sebagai tamu. Yang kedua apa? Anugrah coba baca. Tujuannya apa? Memahami adab sebagai penerima tamu. Tamu. Nah, ini untuk pertemuan kita pertama pada hari ini. Kemudian pertemuan kedua nanti ialah memahami manfaat menerapkan adab bertamu, dan selanjutnya menerapkan adab bertamu dalam kehidupan sehari-hari. Untuk itu hari ini kita belajar tentang adab bertamu dan menerima tamu. Dari kejadian tadi apa? Azril nyelonong masuk rumah tidak Anugrah karena tidak mengucapkan salam, termasuk itu tidak sopan. Karena itu tidak sopan, Pak, ada video. Satu lagi contoh bahwasannya dalam bertamu kita itu harus mempunyai adab. Silahkan HP-nya ditaruh dulu. Perhatikan video berikut ini, video tentang animasi Rara tentang adab bertamu. Saksikan video dengan seksama, kemudian pahami apa yang ada dalam video. Silakan diskusikan. Mudah-mudahan aja Bunda suka ya, Bang. Insya Allah. Iya. Iya sayang. Assalamualaikum. Assalamualaikum, Bu Rida. Kira-kira lagi pada di rumah nggak ya, Bang? Coba salam sekali lagi, Mbak. Coba kata Ajin salam. Nah, itu tadi tentang adab bertamu yang dicontohkan oleh Rara. Nah, sekarang Pak tanya, pernahkah kalian bertemu seperti kejadian yang seperti ini? Sering. Coba bagaimana kronologinya, Kira? Tegak, berdiri aja. Berdiri di tempatnya di sini aja. Bagaimana? Coba ceritakan saja. Ceritain aku praktek. Ceritain aja. Pak. Duduk. Nah, jadi pada saat itu bagaimana? Itu tuh waktu itu galak. Mahek, Pak. Oh, waktu itu galak.
Soal berteriak. Bagaimana dia berteriaknya? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kuatnya ya? Boleh nggak kayak gitu? Nggak boleh. Kemudian ketika kita bertamu ke rumah orang, harusnya gimana sih? Ada yang tahu nggak? Harusnya bagaimana sih? Ketika kita bertamu itu harus bagaimana? Yang kedua, ketika kita bertamu itu ternyata misalnya yang penerima tamu seperti Rara ini tadi, atau ketika apalagi perempuan ibu-ibu seperti yang dicontohkan video Rara ini, mohon bersabar, beri kami waktu untuk mengenakan hijab. Terima kasih. Nah, kadang yang tamu ini juga tidak sabaran. Misalnya di Azril tadi, contoh yang pertama tadi langsung orang mentang-mentang sudah teman baik, sudah itu orang tuanya sudah tahu, sudah banyak kenal, tapi masih harus ada adab yang baik ketika bertamu. Bagaimana sih adab yang baik bertamu? Mengucapkan salam. Kemudian apa lagi? Ya, seperti video tadi, mengetok pintu. Terus apa lagi? Ini bersabar. Kemudian apa lagi? Tidak boleh teriak. Apalagi tadi menghargai tuan rumah. Nah, masih banyak lagi adab bertamu yang harus kita perhatikan. Sekarang sebelumnya perhatikan sini, nanti kita akan membentuk kelompok. Bagaimana sih adab bertamu itu? Dan adab menerima tamu. Nah, sekarang tugas kalian dari masalah-masalah itu, tugas kalian sekarang kita bentuk kelompok seperti kelompok biasanya. Susun mejanya rapi-rapi, kita buat kelompok 3 kelompok. Pak, ada tugas bagaimana sih poin-poin adab bertamu dan menerima tamu. Jadi poin-poin yang akan kita cari hari ini, coba perhatikan dulu. Yang pertama, kita tuliskan poin-poin ataupun hal-hal tentang adab bertamu dan menerima tamu. Tulisnya di dalam kotak yang sudah disediakan. Nah, sudah ditulis. Ketika sudah ditulis nanti, kemudian kamu sajikan menarik dan sekreatif mungkin. Kemudian bacakan ke depan dengan salah satu perwakilan kelompokmu untuk maju ke depan. Sajikan dengan sebuah poster. Ini contohnya, ada menerima tamunya sekarang, silakan dicari. Ada menerima tamu, ada adabnya. Coba, apa saja. Yang lain juga perhatikan ini. Coba lihat hasil ujiannya. Oke, tadi isi, ucapkan salam. Sekarang ada menerima tamu, cari. Menerima tamu itu harus apa? Sopan atau apa? Bagaimana? Yang silakan dicari. Baiklah. Sudah semua? Sudah. Kelompok 1? Sudah. Kelompok 2? Kelompok 3? Sudah. Baiklah, kalau sudah selesai semua, silakan dipresentasikan di depan kelasnya masing-masing. Dari kelompok 1 ingin menampilkan hasil kerja kami. Warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok 3 akan membacakan hasil diskusi kami. Itu tadi hasil diskusi kami dari kelompok 3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri plus dulu untuk kelompok 3. LKPD-nya dikumpul dulu ke depan. Kelompok 1, kelompok 2, silakan kumpul dulu ke depan. Oke, baiklah.
Dari hasil pemaparan tadi kita sedikit banyak belajar kedua sedikit banyak kita telah mengetahui apa sih adab bertamu dan menerima tamu, mengucapkan salam, yang kedua meminta izin masuk, yang ketiga posisi berdiri tidak menghadap pintu masuk, yang keempat bertamu tidak boleh dari lebih 3 hari. Nah, yang lebih 3 hari pulang, jangan lebih daripada 3 hari. Kembali pulang ketika tuan rumah tidak mengizinkan masuk. Ketika kita datang tapi tuan rumah tidak mengizinkan masuk, maka kita wajib apa? Pulang. Kemudian tidak memandang seluruh ruangan dengan penuh kecurigaan, menjawab dengan nama yang jelas. Jika pemilik tamu bertanya, jawab dengan jelas ya. Misalnya siapa nanya, siapa itu? Jawab dengan jelas, saya ini agar tidak menimbulkan kecurigaan. Bagi penerima tamu, apa saja adatnya? Yang pertama, memuliakan tamu. Yang kedua, jangan sampai menunggu tamu dan datang. Yang ketiga, disunahkan bagi tuan rumah menemani tamu makan. Nah, disunahkan. Misalnya ada tamu makan, disunahkan untuk menemani. Kemudian jangan sekali-sekali menyusahkan tamu. Jangan. Disunahkan melayani keinginan tamu. Tamu ingin minum, diberi minum. Bila tamu akan pulang, maka disunahkan. Disunahkan bagi tuan rumah untuk mengantarnya sampai tempat tidur rumah. Jadi itu tadi segelumit tentang adab bertamu dan adab menerima tamu. Masing-masing bagaimana perasaanmu setelah mengikuti pelajaran hari ini. Yang kedua, apa hal positif dan negatif yang kamu dapatkan pada pembelajaran hari ini. Yang ketiga, apa saja yang kamu inginkan dan harapkan untuk pembelajaran berikutnya. Yang keempat, apa pesanmu kepada gurumu. Ini sebagai tugas refleksi di rumah masing-masing. Nanti tugasnya Pak kirim ke WA-nya masing-masing seperti biasa ya. Kasih evaluasi bagaimana sih pemahaman kamu tentang adab bertamu dan menerima tamu. Silahkan kerjakan lembar asesmen ini. Oke, sudah selesai semua? Sudah, baiklah. Yang sudah selesai silakan kumpulkan ke depan. Baiklah ya, dengan berakhirnya asesmen atau latihan soal ini, maka pembelajaran hari ini telah berakhir. Jadi pesan Bapak untuk kedepannya kan sudah mengetahui adab bertamu dan adab menerima tamu itu seperti apa sih? Nah, jadi kedepannya ketika kita ingin bertamu kepada rumah temannya atau ke rumah saudara ataupun kemana, harus menggunakan adab yang sopan dan santun. Begitu pula ketika ada tamu yang ingin datang ke rumah kita, harus kita jamu, harus kita layani dengan sebaik mungkin. Nah, dengan pelajaran ini diharapkan kalian mampu menerapkan ini dalam kehidupan sehari-hari, dalam kehidupan di rumahnya masing-masing, sehingga nanti akan menjadi pahala. Apalagi banyak sunnah dalam menerima tamu. Itu tadi pembelajaran kita hari ini. Semoga dengan pembelajaran kita hari ini membawa manfaat dan keberkahan bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, untuk menutup pembelajaran hari ini, marilah kita sama-sama melafalkan lafal hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas kesempatan dan waktu hari ini. Semoga kita sehat selalu dan selalu dalam keadaan sehat, sehingga kita dapat belajar dengan lebih baiklah lagi. Pak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.